Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 871, Trio Yanjun meringkuk bersama dan menangis pahit beberapa saat sebelum akhirnya pulih. Dia memimpin istri dan putrinya di depan Ye Yuan dan bersujud di tanah. Tuan Ye menyelamatkan keluarga saya. Yanjun tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Jadi aku akan memberikan kekayaan keluarga yang sedikit. Semoga Master Ye tidak menolaknya. Yanjun mempersembahkan cincin penyimpanan dengan tangan ditangkupkan, membuat penonton heboh. Tidak perlu berpikir, di dalam cincin penyimpanan ini pasti ada cukup banyak kristal esensi bumi. Ini membuat masing-masing dari mereka sangat iri. Hanya saja betapapun hebatnya keberanian mereka, tidak ada yang berani memprovokasi penguasa kota yang baru ini. Tapi Ye Yuan benar-benar mendorong kembali cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu sopan, Tuan Yan, di masa depan, tinggalkan tempat yang menyusahkan ini dan bawalah istri dan anakmu untuk menjalani hidupmu dengan baik." Yan Jun menunjukkan ekspresi dilema. Tiba-tiba, dia mendorong Yan Ling di depan Ye Yuan dan berkata, "Yan ini tahu bahwa tindakan ini sangat lancang, tapi aku tidak ingin Ling Er hidup seperti orang yang tidak berguna seperti kita di masa depan, Master Ye. Saya mohon Anda untuk menerima Ling Er sebagai murid. Kami, suami dan istri, akan berterima kasih tanpa henti." Mengenai tindakan Yan Jun, Ye Yuan agak terkejut. Dia bisa merasakan cinta kasih sayang Yan Jun terhadap putrinya. Dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar bersedia berpisah dengan memberikan Ling Er kepadanya untuk diangkat murid. Ye Yuan berkata, "Masalah ini bukan urusan kita. Itu masih harus bergantung pada keinginan Ling Er sendiri. Ling Er, apakah kamu ingin mempelajari keterampilan alkimia dari kakak Ye?" Ling Er mengangguk tanpa ragu sedikit pun dan berkata, "Tentu saja aku mau." Ling Er ingin menjadi alkemis terhebat, tapi Ling Er tidak tega berpisah dengan ayah dan ibu. Ling Er sangat pintar. Dia tahu bahwa dengan mengakui Ye Yuan sebagai tuannya, dia mungkin harus berpisah dengan ayah dan ibunya sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu mudah ditangani. Aku akan menulis surat untuk kalian semua. Kalian pergi ke tanah suci Crimson Afterglow di wilayah White Valiant. Katakan bahwa Anda diatur untuk datang oleh saya. Mereka tentu akan menerima kalian." Yan Jun sangat gembira ketika mendengar itu dan buru-buru berterima kasih kepada Ye Yuan. Setelah menenangkan keluarga Yan Jun, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan dingin kepada orang banyak, "Tan Si, apakah kamu ingin terus menonton seperti ini?" Saat kata-kata ini keluar, Yan Jun, Liu Yuseng, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengira Tan Si sebenarnya bersembunyi di tengah keramaian. Memang, Scarface muncul dari dalam kerumunan, tepatnya Tan Si. "Ahli yang menyamar di karavan dagang itu memang kamu." Tan Si menatap Ye Yuan dan berkata dengan wajah muram. Saat kata-kata ini diucapkan, wajah Liu Yuseng berubah. Jika dia masih tidak tahu bahwa Ye Yuan yang diam-diam bergerak sampai sekarang, maka dia akan terlalu bodoh. Tapi masalahnya adalah, bagaimana Ye Yuan bergerak? Seseorang harus tahu bahwa yang mengendalikan formasi persatuan mendalam roh adalah dia. Kapan Ye Yuan mengambil tindakan, dia sebenarnya tidak tahu sama sekali. Mendengar itu, Ye Yuan hanya tersenyum. Tan Si saat ini sangat mewaspadai Ye Yuan dan berkata lagi, "Aku di sini hanya untuk mengamati pertempuran dan tidak memiliki niat buruk." Namun kemunculan Tan Si menimbulkan keributan. Dia proklamasi pembantaian bumi peringkat 458. Tan Si, ya Tuhan, mengapa Tan Si muncul di kota awan transien? Mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya Tan Si memasuki daftar proklamasi pembantaian bumi, langsung menuju ke tempat ke-458. Dia adalah eksistensi yang legendaris. Tapi dia benar-benar tunduk pada Tuan Kota Ye. Peringkat Tan Si bahkan beberapa posisi lebih tinggi dari Xie Ying, menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari Xie Ying. Tapi keberadaan seperti ini benar-benar tunduk pada Ye Yuan. Ini membuat rahang semua orang jatuh. Ye Yuan memandang Tan Si dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, "Tidakkah kamu merasa penjelasan semacam ini sangat lemah? Jika saya tidak memanggil Anda, apakah Anda akan mengikuti pemilik Yan dan meninggalkan kota awan transien, lalu membunuh mereka di tengah jalan?" Ekspresi Yan Jun mau tidak mau berubah saat mendengar itu. Tan Si ini sebenarnya masih menolak untuk menyerah. Jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan keberadaan Tan Si, benar-benar ada kemungkinan dia akan menyentuhnya. Ekspresi Tan Si berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya niat seperti itu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bagus kamu tidak memiliki niat seperti itu. Bagus.
Saya akan pergi ke Slaughter Steps, dan saya kekurangan seseorang untuk menemani saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan dengan saya. Kali ini, Tan Si benar-benar kehilangan ketenangan. Dia berkata dengan heran, kamu ingin pergi ke Slaughter Steps? Aku tidak akan pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu mau pergi atau tidak, itu bukan urusanmu. Ekspresi Tan Si sangat marah saat dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Ye Yuan berkata dengan sangat dingin, yang disebut pakar proklamasi pembantaian bumi bukanlah apa-apa di mataku, membunuh satu adalah membunuh dua juga sama. Di Laut Iblis Chaotic, untuk berani meremehkan para ahli proklamasi pembantaian bumi, Ye Yuan sungguh keterlaluan. Bagi seniman bela diri alam pencerahan surga, ahli proklamasi pembantaian bumi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa mereka bukan apa-apa. Saya yakinkan kepadamu, saya benar-benar tidak akan membunuh mereka, apakah ini masih belum cukup? Tan Si mundur sekali lagi, dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Ye Yuan. Penampilan Tan Si menumbangkan pemahaman semua orang tentang ahli proklamasi pembantaian bumi. Bagi seniman bela diri alam pencerahan surga, ahli proklamasi pembantaian bumi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi menghadapi Ye Yuan, Tan Si, proklamasi pembantaian bumi yang berada di peringkat 458 ini sebenarnya bahkan tidak berani bergerak. Kamu hanya punya dua pilihan, pergi bersamaku atau terbunuh olehku. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Tan Si dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah ancaman telanjang atau harus dikatakan penculikan yang tidak disamarkan. Untuk berani berbicara seperti ini kepada ahli proklamasi pembantaian bumi, Ye Yuan mungkin adalah orang yang spesial. Tangan Tan Si yang memegang pedang bergetar. Dia sangat ingin menarik pedangnya, tetapi memikirkan pukulan Ye Yuan sebelumnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian apapun yang terjadi. Xie Ying tidak melihat dengan jelas pukulan Ye Yuan itu, dia juga tidak melihat dengan jelas. Tan Si dapat merasakan bahwa di bawah pukulan itu, dia sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa seniman bela diri pencerahan surga tingkat kedua akan benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku akan pergi. Tan Si berjuang lama dan akhirnya tetap mengalah. Tatapan semua seniman bela diri memandang ke arah Ye Yuan dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Pria ini benar-benar memaksa ahli proklamasi pembantaian bumi untuk memasuki Slaughter Steps. Ye Yuan perlahan datang ke hadapan Liu Yuseng dan berkata kepadanya, kawal keluarga Yan Jun dengan aman dan sehat ke kota Luoding. Jika terjadi kecelakaan, grup mercenary Laut Hijaumu tidak perlu ada lagi. Meskipun kekuatan Liu Yuseng tidak buruk, kepribadiannya terlalu lemah. Sebelumnya, ketika Xie Ying mengejek, jika dia melangkah maju, Ye Yuan masih berpikir sedikit lebih baik tentang dia. Tapi sekarang, dia tidak perlu bersikap sopan lagi. Mengatur segalanya, Ye Yuan membawa Tan Si ke arai transmisi yang mengarah ke Slaughter Steps. Formasi arai ini hanya bisa diaktifkan menggunakan token membunuh mutlak. Sebuah cahaya menyala, dan kedua orang itu menghilang dari pandangan. Saat mereka muncul lagi, mereka sudah sampai di gurun. Jauh di sana ada kota besar yang megah. Meski terpisah beberapa ribu mil, Ye Yuan masih bisa melihatnya dengan jelas. Kota besar itu adalah kota Asura yang legendaris. Jika dugaanku benar, kamu seharusnya berasal dari kota Asura kan? Ye Yuan bertanya pada Tan Si. Ini jelas pertama kalinya kamu memasuki Laut Iblis Kekacauan. Mengapa Anda tahu tempat ini seperti telapak tangan Anda? Tan Si memberikan jawaban yang menghindari pertanyaan. Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun aura membunuh padanya, tidak selaras dan berbeda dari seniman bela diri Laut Iblis Kekacauan. Sekali lihat dan jelas bahwa ini adalah pertama kalinya dia memasuki Laut Iblis yang kekacauan. Tapi yang membuat Tan Si terkejut adalah Ye Yuan sepertinya sama sekali tidak asing dengan tempat ini. Bab 872, Ye Yuan melihat glabella yaitu tanda di antara kedua alis Tan Si dan menemukan bahwa 5 bintang berwarna merah darah muncul di antara alisnya. Jenderal Jiwa Bintang 5, tidak buruk, Ye Yuan masih memberikan jawaban yang tidak relevan. Ini memang pertama kalinya Ye Yuan datang ke Slaughter Steps, tapi dia sebelumnya adalah eksistensi puncak di alam ilahi. Dia sangat jelas tentang aturan di sini. Namun masalah ini, Ye Yuan tentu tidak akan memberitahu Tan Si. Tan Si menjadi sedikit bingung di depan Ye Yuan. Tan Si selalu menjadi orang yang sangat kejam dan galak. Dia menghabiskan beberapa tahun ini di tengah pertempuran hidup dan mati sampai dia memiliki kekuatannya saat ini. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya,
dia selalu bisa memikirkan cara untuk membunuh lawannya. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar memunculkan rasa ketidakberdayaan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, ekspresi Tan Xi berubah. Tatapannya saat melihat Ye Yuan seolah-olah dia melihat hantu. Kamu baru saja memasuki Slaughter Steps, dan kamu sebenarnya sudah menjadi Jenderal Jiwa Bintang 3. Di glabella Ye Yuan, 3 bintang secara bertahap terkondensasi dalam arai segitiga sama sisi. Itu justru ciri khas jiwa Jenderal Bintang 3 yang dibicarakan Tan Xi. Untuk seniman bela diri yang memasuki Slaughter Steps, token membunuh mutlak akan memadatkan konsep pembantaian di dalam tubuh mereka pada glabella mereka, mewujudkan konsep tersebut dengan jelas. Menurut tingkat pemahaman konsepnya, mereka dibagi dari 1 bintang menjadi 9 bintang. Seorang jenderal jiwa bintang 3 sudah tidak jauh dari niat sejati tertinggi. Sebelumnya, Tan Xi tidak merasakan sedikit pun niat pembantaian di tubuh Ye Yuan. Tapi setelah memasuki Slaughter Steps, Ye Yuan benar-benar mencapai level jiwa jenderal bintang 3 sekaligus. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Orang harus tahu bahwa ketika Tan Xi memasuki Slaughter Steps untuk pertama kalinya, dia telah membunuh entah berapa banyak orang, tapi itu hanya level bintang 1. Pemuda yang sama sekali tidak berbahaya di depannya ini sebenarnya sudah berjalan sejauh ini di jalur pembantaian. Bagaimana ini mungkin? Sedikit yang dia bayangkan, ketika Ye Yuan berada di alam bawah, seniman bela diri yang dia bunuh secara pribadi sebelumnya adalah sosok yang menggetarkan. Berbicara tentang membunuh orang, Tan Xi bahkan tidak pantas membawa sepatu untuk Ye Yuan. Hanya saja pikiran Ye Yuan teguh. Kekerasan niat sejati pembantaian sama sekali tidak dapat mempengaruhi hatinya, itu saja. Di jalur pembantaian, Ye Yuan sudah lama tidak mengetahui maksud sebenarnya. Hanya saja saat ini, bantuan yang diberikan oleh niat sebenarnya pada Ye Yuan sudah sangat sedikit. Hanya 3 bintang, apakah perlu membuat keributan seperti itu? Slaughter Steps ini, Jenderal Jiwa Bintang 3 dapat dengan mudah ditemukan, kata Ye Yuan tidak peduli. Tan Xi terdiam dan hanya bertanya setelah beberapa saat, kamu tidak datang ke Slaughter Steps ini hanya untuk masuk ke kota Asura kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, untuk apa aku datang ke Slaughter Steps jika aku tidak pergi ke kota Asura? Bagaimanapun, kamu adalah ahli dalam proklamasi pembantaian bumi, kamu bahkan takut masuk ke kota Asura. Ekspresi Tan Xi sedikit menurun, dan dia berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengejekku. Aku tidak akan memasuki kota Asura bersamamu. Setelah Anda memasuki kota Asura, Anda harus memulai mode pembantaian. Entah Anda membunuh orang atau dibunuh. Pergantian personel pada proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi sangat luar biasa karena kota Asura terlalu kejam. Aku bukan orang bodoh yang menjadikan diri mereka jenius. Aku tidak akan pergi dan menyerahkan ajalku. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, tidak masalah. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu sekarang. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat mudah seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Tan Xi berkata dengan wajah muram, aku sudah melatih kesabaran dengan segala cara terhadapmu. Jangan mendorong orang terlalu jauh. Angin kencang melolong melewati telinga Tan Xi, menghancurkan kawah besar di belakangnya. Mata Tan Xi menyempit, seluruh tubuhnya membeku di sana. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dia sangat ingin membuat dirinya bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Pukulan tadi datang dengan sangat tiba-tiba. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia telah membuat banyak persiapan, tidak mungkin untuk memblokir pukulan ini juga. Ye Yuan perlahan menarik tinjunya sendiri dan berkata sambil menghela nafas, tidak sengaja meleset. Oh, mengapa saya tidak mencoba memukul lagi? Tan Xi tiba-tiba berlutut, keempat anggota tubuhnya menopang tubuhnya di tanah, terengah-engah. Aku akan pergi, kata Tan Xi terengah-engah. Oh, kalau begitu, ayo pergi. Ye Yuan membuka langkahnya dan berjalan menuju kota besar itu. Hanya ketika dia tiba di depan kota yang sangat besar ini, Ye Yuan merasakan kemegahan kota ini. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, kota Asura bangkit dari bawah. Sejak saat itu, Laut Iblis Kekacauan lahir. Sejak saat itu, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri jenius yang runtuh di kota ini, demi menembak Jenderal Jiwa Bintang 9 itu. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Laut Iblis Kekacauan adalah tempat tanpa aturan, terutama kota Asura. Daya pikat Jenderal Jiwa Bintang 9 bagi seniman bela diri sangat mematikan. Berkultivasi ke tingkat Jenderal Jiwa Bintang 9 menandakan niat sejati pembantaian tertinggi seniman bela diri juga akan mencapai lingkaran besar kesempurnaan.
Dengan lingkaran besar kesempurnaan, niat sejati tertinggi, berkultivasi ke alam Raja Ilahi dapat dengan mudah dicapai. Selain itu, kekuatan tempur konsep pembantaian setara dengan konsep yang merembara. Selama seseorang dapat berkultivasi menjadi Jenderal Jiwa Bintang 9, itu berarti bahwa seseorang dapat melangkah ke jajaran Raja Ilahi puncak alam ilahi dengan satu gerakan. Godaan semacam ini terlalu besar. Oleh karena itu, seniman bela diri yang datang ke kota Asura bukan hanya para seniman bela diri yang diburu oleh berbagai kekuatan besar, bahkan ada lebih banyak lagi seniman bela diri jenius yang datang dari seluruh alam ilahi. Karena berkultivasi ke level Jenderal Jiwa Bintang 9 memiliki jalan pintas. Itu untuk membunuh lawan di dalam arena Asura kota Asura. Seseorang dapat menyerap bagian dari konsep pembantaian pihak lain dan mengubahnya menjadi konsep mereka sendiri. Konversi semacam ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kualitas lawan yang dibunuh oleh seniman bela diri. Selama seseorang terakumulasi ke tingkat Jenderal Jiwa Bintang 9, seniman bela diri akan memahami niat sejati tertinggi ke lingkaran besar kesempurnaan secara alami. Ini adalah aspek ajaib dari token membunuh mutlak. Tentu saja, terlalu sulit untuk membunuh lawan pada level yang sesuai. Sebagian besar seniman bela diri semua akan terkubur di pasir dengan tombak yang rusak pada akhirnya, mati di arena Asura. Tan Shi tahu bahwa Ye Yuan ingin memasuki Asura Arena. Jadi dia menolak untuk datang ke kota Asura apapun yang terjadi. Hanya saja sekarang, dia tidak punya pilihan sama sekali. Tidak datang ke kota Asura, dia akan dibunuh oleh Ye Yuan saat itu. Mengikuti Ye Yuan ke kota, wajah Tan Shi muram sekali. Ye Yuan menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Tenang sedikit, mungkin, ketika Anda mencapai Jenderal Jiwa Bintang 9 di masa depan, Anda bahkan harus berterima kasih kepada saya." Selama 30.000 tahun, ada banyak sekali jenius yang datang ke arena Asura, tapi berapa banyak orang yang bisa berkultivasi menjadi Jenderal Jiwa Bintang 9? Ye Yuan, jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu, Tan Shi berkata dengan suara galak. Ye Yuan berkata tanpa peduli, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sebagai manusia. Mungkinkah kamu masih bisa menjungkir balikan langit sebagai hantu? Tenang, dengan mentalitas seperti itu, Anda mungkin mati di babak pertama. Anda membunuh begitu banyak orang, mungkinkah Anda masih belum memiliki kesadaran untuk terbunuh? Tanpa kesadaran semacam ini, pencapaian Anda dalam hidup ini juga akan seperti ini. Tan Shi khawatir dalam hati. Kata-kata Ye Yuan sepertinya bermaksud memberi petunjuk ke dalam. Sejujurnya, semakin banyak orang terbunuh, semakin takut akan kematian sebenarnya. Tan Shi juga merupakan bakat langka dalam berlatih seni bela diri. Dia belum pernah memasuki kota Asura sebelumnya, tetapi dia dengan paksa berkultivasi ke tingkat Jenderal Jiwa Bintang 5 di Slater Steppes. Tapi kekuatan seniman bela diri Slater Steppes terbatas. Prestasinya hanya bisa meningkat sampai sejauh ini juga. Karena dia tidak berani memasuki Asura Arena, maka dia kembali ke Laut Iblis Kekacauan. Sudah siap, jika kamu sudah memikirkannya, maka masuklah ke kota. Bab 873, setelah 30.000 tahun pembangunan, kota Asura sangat makmur. Arus orang-orang berlalu lalang di jalanan, berdesakan dengan kuda dan kereta, sepertinya tidak jauh berbeda dengan kota-kota di luar. Namun di kejauhan, saat ini ada beberapa orang yang saling mengejar dan menebas. Itu jelas bukan permainan. Tempat ini adalah Laut Iblis Kacau, pembunuhan bisa dilihat di mana-mana. Tapi membunuh di jalanan tidak banyak membantu konsep pembantaian sendiri. Ingin mendapatkan konsep pembantaian pihak lain, seseorang harus masuk ke Asura Arena. Ye Yuan tidak ingin menimbulkan masalah dan langsung menuju ke pusat kota, disitulah Asura Arena berada. Berjalan ke area pusat, terdapat ada struktur bangunan di sana. Itu adalah arena Asura yang megah dan mengesankan. Memasuki wilayah ini, Ye Yuan merasakan glabella miliknya memanas dan tiba-tiba dihinggapi dorongan untuk ingin membunuh orang. Memang, layak menjadi tanah pembunuhan, udara dipenuhi dengan aroma pembantaian, Ye Yuan memuji. Membayar biaya masuk, Ye Yuan membawa Tan Shi ke arena Asura. Saat dia memasuki arena Asura, Ye Yuan merasa seperti jiwa dewa sedang disurvei oleh semacam keberadaan. Dia tahu bahwa ini adalah token membunuh mutlak yang dia sempurnakan dengan darahnya. Memasuki Asura Arena, token membunuh mutlak akan secara otomatis mengaktifkan Slater Mode. Arena pertarungan akan mengatur pertarungan untukmu setiap hari. Arena pertarungan level pertama, Anda hanya bisa menghindari paling banyak 3 kali.
Jika Anda masih tidak menerima tantangan untuk keempat kalinya, Anda akan langsung dicoret. Tan Si memperingatkannya. Di bawah aturan seperti itu, tidak ada yang berani bermalas-malasan. Setiap orang mati-matian memperbaiki diri, lalu mengerahkan upaya maksimal untuk membunuh lawan. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu akan bisa melewati level pertama kan? Tan Si mendengus dingin tapi tidak banyak bicara. Pergi ke arena pertempuran terlebih dahulu untuk melihatnya. Ye Yuan berjalan menuju arena pertempuran dengan gaya pamer. Tan Si mengikuti di belakang seperti istri kecil yang diintimidasi. Bunuh, bunuh Wang Dong, bunuh pemula itu. Saat mereka memasuki arena pertempuran, para seniman bela diri di dalamnya semua meraung seperti mereka disuntik dengan stimulan, meneriaki seorang seniman bela diri di atas panggung untuk membunuh lawannya. Kekuatan dari seniman bela diri bernama Wang Dong itu sangat hebat, lawannya sama sekali tidak setingkat dengannya, dia hanya mempermainkan lawan. Wang Dong mengangkat tangannya dan meninju, langsung meledakkan lawannya menjadi ampas. Melihat adegan berdarah ini, penonton di bawah panggung sangat bersemangat, meneriakkan nama Wang Dong dengan lantang. Wang Dong sendiri juga sangat senang dengan dirinya sendiri, melambaikan tangannya ke bawah panggung tanpa henti untuk mengirim salam. Tempat ini adalah surga bagi yang kuat. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Kristal, esensi, wanita, semua yang Anda inginkan. Ye Yuan wajah baru ini menarik perhatian orang lain dengan sangat cepat, tapi yang jelas, tidak ada yang optimis tentang dia. Ada pendatang baru di sini setiap hari. Tetapi mereka yang benar-benar mampu mempertahankan pijakan kurang dari 10%. Sebagian besar orang tidak dapat bertahan melewati 3 pertikaian pertama, yang juga berlangsung sekitar 1 bulan. Pencerahan surga tingkat kedua seperti Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan melewati pertandingan pertama. Terlalu lemah, apakah masih ada orang yang lebih kuat yang datang untuk membiarkan saya yang mulia menikmati diri saya sesuka hati? Wang Dong tidak segera meninggalkan arena pertarungan tetapi mulai mengejek orang lain untuk naik ke atas panggung. Tapi tentang dia yang memprovokasi dengan angkuh, sebenarnya tidak ada yang berani menanggapi. Jelas, kekuatannya adalah bagian dari keberadaan yang sangat tangguh di tingkat pertama. Ye Yuan menoleh dan menemukan bahwa Wang Dong juga adalah seorang jenderal jiwa bintang 3, dan di dahinya, bintang keempat samar-samar terlihat. Jelas, dia sudah tidak jauh dari kondensasi bintang 4. 3 bintang hingga 4 bintang adalah ambang batas. Ketika bintang keempat muncul di dahi, seniman bela diri akan dapat memahami niat sejati tertinggi pembantaian tahap pertama. Yang juga berarti bahwa pemahaman konsep Wang Dong akan segera menembus ke tingkat niat sejati yang tertinggi. Tiba-tiba, Ye Yuan melayang dan mendarat di arena pertarungan. Ketika Wang Dong melihat seorang pria muda terbang masuk, dia tidak bisa menahan tatapan heran. Dia tertawa terbahak-bahak segera setelah itu dan berkata, "Nak, ini hari pertamamu di sini kan? Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu benar-benar berani memprovokasi diri yang terhormat ini." Penonton di bawah panggung juga tertawa terbahak-bahak. "Nak, cepatlah dan akui kekalahan." Wang Dong dalam suasana hati yang baik, mungkin dia akan menghindarkanmu dari kematian. Bocah itu, Wang Dong adalah pesaing kuat peringkat ke-10 di tingkat pertama. Jika kamu naik seperti ini, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Ada begitu banyak orang idiot saat ini, datang ke arena Asura. Mereka juga tidak sedikit mengetahui situasinya, sebelum naik untuk mencari kematian dengan tergesa-gesa. Sungguh, cukup sudah. Tidak ada masalah besar dalam mengambil inisiatif untuk mengaku kalah di arena pertarungan. Hanya saja konsep pembantaian yang kalah akan memiliki sebagian yang diekstraksi dan masuk ke dalam token pembunuhan absolut pihak lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Beberapa orang bahkan tidak sempat mengatakan mengaku kalah, dua kata ini, di arena pertarungan sebelum mereka ditembak 1 kali. Wang Dong sudah berada di alam pencerahan surga tahap akhir. Ranahnya mirip dengan Tan Si, dalam pandangan orang lain, membunuh alam pencerahan surga tingkat kedua terlalu mudah. Ye Yuan mengulurkan 1 jari dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan 1 gerakan, aku akan mengirimmu ke surga barat." Ekspresi Wang Dong berubah, dan dia berkata dengan senyum dingin, "Bajingan sombong, kamu akan sama dengan orang itu tadi, dihancurkan olehku." Wang Dong melolong, kedua tinjunya mirip dengan naga banjir yang menuju ke laut, langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan hanya berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sedikit pun, diam-diam menunggu kedatangan Wang Dong.
Saat tinju Wang Dong tiba di depan Ye Yuan tiba-tiba melontarkan pukulan. Dua tinju bertabrakan. Kekuatan tumbukan yang luar biasa membombardir Wang Dong seperti gunung yang runtuh dan bumi terbelah. Tubuh Wang Dong meledak seperti semangka, keadaan kematiannya hampir identik dengan seniman bela diri yang dia bunuh sebelumnya. Penonton yang awalnya bersemangat saat ini semuanya terhampar seperti ayam kayu. Kontras antara kenyataan dan imajinasi mereka terlalu besar, mengakibatkan mereka tidak bereaksi sesaat pun. Seorang ahli peringkat ke-10 di tingkat pertama sebenarnya dihabisi oleh seseorang dengan satu pukulan. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk meraih, dan cincin penyimpanan Wang Dong mendarat di tangannya. Sementara token pembunuh mutlak Wang Dong melayang di udara tanpa suara. Gumpalan asap merah perlahan keluar darinya dan mengalir ke tubuh Ye Yuan. Ini konsep pembantaian, untuk benar-benar dapat mewujudkan sebuah konsep. Laut iblis kekacauan ini benar-benar tempat yang ajaib, kata Ye Yuan dengan perubahan emosi. Memiliki token pembunuh mutlak, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang konsep pembantaian saat ini sedang meningkat. Dengan deru, token pembunuh mutlak Wang Dong terbang ke udara dan akhirnya menghilang dari pandangan. Masih ada yang datang. Jika tidak ada orang, saya akan datang lagi besok, kata Ye Yuan dengan dingin. Itu diam di bawah panggung. Pukulan tadi terlalu mengejutkan, sehingga tidak ada yang berani naik panggung untuk menantang Ye Yuan. Tiba-tiba, seorang pria besar dan tinggi melompat ke atas ring dan berkata dengan dingin, bocah yang masih basah di belakang telinga. Apa yang kamu sombongkan? Awas Tuan Humu akan menantangmu. Bab 874, Tuan Hu benar-benar bergerak. Tuan Hu adalah jenderal jiwa bintang 4 sejati. Dia penantang kuat peringkat ketiga di level pertama. Tuan Hu telah memenangkan lebih dari 100 pertandingan berturut-turut, tidak pernah ada yang selamat di bawah tangannya. Memenangkan 20 pertandingan berturut-turut sudah bisa naik ke level kedua. Namun dia bersikeras untuk tetap berada di level pertama. Jelas, dia ingin mengkonsolidasikan kekuatannya lagi. Bocah ini sudah pasti mati. Untuk benar-benar memprovokasi Tuan Hu, pendatang baru harus sedikit lebih rendah hati, bukannya menjadi begitu liar mencari kematian. Pria tangguh yang muncul di atas panggung membangkitkan semangat semua orang. Pukulan Ye Yuan sebelumnya membuat takut semua orang. Tapi mengenai wajah baru Ye Yuan ini, semua orang secara naluriah tidak mengakuinya. Pada tingkat pertama, kekuatan Wang Dong mengakar kuat di hati orang-orang. Dihabisi oleh Ye Yuan dengan satu pukulan, semua orang masih merasa bahwa Wang Dong tadi terlalu meremehkan musuhnya. Kali ini datang seorang Tuan Hu yang kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih kuat. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menang. Tuan Hu memegang sepasang kapak perang, terlihat sangat menakutkan. Sebenarnya, mereka yang bisa memaksanya menggunakan senjata tidak banyak. Jika bukan karena pukulan Ye Yuan terlalu mengejutkan, dia tidak mungkin menggunakan senjatanya saat dia naik. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang dan berkata dengan dingin, "Ayo." Wajah Tuan Hu jatuh, tidak senang. Dia berkata, "Nak, jangan memandang rendah Tuanmu Hu. Hari ini, Tuan Hu akan memberitahumu, di arena Asura ini, jadilah sedikit lebih rendah hati." Selesai berbicara, kedua kaki Tuan Hu mengerahkan kekuatan, tubuh tinggi dan kuat itu melayang ke udara, kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Kapaknya menyapu angin kencang dan membelah ke arah tempat Ye Yuan berdiri. Kapak yang menghancurkan bumi, kapak ini, dia tidak menahan sedikit pun, mendesak energi esensi hingga batasnya. Dia berpikir bahwa bahkan jika kecepatan Ye Yuan lebih cepat, tidak mungkin juga untuk menghindari kapak ini sepenuhnya. Satu-satunya cara adalah bertarung langsung dengannya. Hembusan angin besar menyebar, bertiup sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Kamu pasti bercanda kan? Dia menggunakan tangannya untuk menerima tebasan ini secara langsung. Seseorang menggosok matanya, jelas tidak mempercayai pemandangan yang dia lihat di depannya. Mata Tuan Hu menatap seperti lingkaran lebar, merasa bahwa pemandangan di depan matanya ini terlalu tidak nyata. Dia tidak meremehkan Ye Yuan. Tebasan ini hampir dibanjiri dengan semua energi esensinya, ditambah dengan konsep pembantaian bintang 4, itu bisa dikatakan sebagai kekuatan yang luar biasa. Kapak seperti ini, bagaimana mungkin seseorang menggunakan satu tangan untuk menerimanya dengan paksa? Itu benar, Ye Yuan hanya menggunakan satu tangan dan menangkap kapaknya. Ye Yuan berdiri di tempatnya dan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pertikaian semacam ini hanya membuat orang merasa terlalu sulit untuk percaya. Seseorang harus tahu bahwa Tuan Hu adalah eksistensi di puncak tingkat pertama, tapi dia bahkan tidak bisa menembus salah satu tangan Ye Yuan.
Kesenjangan ini terlalu besar. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Yuan yang telah menyatu dengan tulang naga purba, kekuatan lengannya sudah mendekati tingkat artefak suci. Beberapa hari ini, Ye Yuan masih menyempurnakan tulang naga purba sedikit demi sedikit, tingkat ketangguhan lengannya telah meningkat tanpa henti. Menambahkan penguatan dari supremasi niat sejati yang membara, tidak sulit baginya untuk menerima pukulan kapak ini dengan satu tangan. Melihat adegan ini, ekspresi Tan Xi yang selama ini diam di bawah panggung juga sedikit berubah. Kekuatan Ye Yuan, dia sama sekali tidak bisa memperkirakannya. Tapi kekuatan tubuh fisik Ye Yuan sangat keterlaluan. Dengan tangan kosong menangkap tebasan kuat ini dan tidak bergerak sedikit pun, Ye Yuan ini pastilah senjata mematikan berbentuk manusia. Dengan deru, sosok Tuan Hu mundur secara eksplosif, langsung mundur ke pinggiran arena pertempuran. Dia memandang Ye Yuan dengan waspada, sangat khawatir padanya. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, "Apa, sudah ingin pergi?" Melihat Ye Yuan tidak memiliki niat untuk mengejar dengan keras dan memukul dengan keras, tidak tahu mengapa, Tuan Hu sebenarnya diam-diam menghela nafas lega. Dia sudah lama berada di level pertama ini masih pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Aku mengaku kalah." Tuan Hu tidak memiliki keengganan untuk menyerah padanya. Emosi semacam ini, sebaliknya, dia merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang berat. Pendatang baru ini benar-benar terlalu menakutkan. Mengikuti penyerahan Tuan Hu, konsep pembantaiannya juga perlahan mengalir ke arah Ye Yuan. Dengan ini, bintang keempat di glabelanya menjadi agak redup. Sementara area glabela Ye Yuan, bintang keempat terlihat sebagian, itu sebenarnya sudah diambang kondensasi menjadi niat sejati tertinggi. Dari mana pendatang baru ini muncul? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya di masa lalu? Aku melihat sebelumnya, dia sepertinya baru saja memasuki arena Asura. Kekuatannya sama sekali tidak cocok untuk bertahan di level pertama. Kekuatan semacam ini sudah bisa menyapu bersih petarung di tingkat pertama. Penonton berbisik dengan suara rendah, semua memiliki pemahaman yang jelas tentang teror Ye Yuan. Usia pendatang baru ini tidak jelas, ranah kultivasinya tidak jelas, tapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Mereka merasa sangat sulit membayangkan mengapa tubuh sekecil itu mengandung energi yang begitu besar. Apakah masih ada yang datang? Tanya Ye Yuan dengan wajah polos. Saat itu, seorang pria parubaya berjubah abu-abu datang ke arena pertempuran dan berkata dengan suara yang jelas, "Dalam 1 jam, jika tidak ada yang menantang Ye Yuan, dia akan langsung mendapatkan kualifikasi untuk naik ke tingkat kedua." Waktu perlahan mengalir, waktu 1 jam berlalu dengan sangat cepat, tapi tidak ada yang berani menantang Ye Yuan. Pria parubaya berjubah abu-abu itu berkata, "Selamat, Saudara Ye. Anda berhasil menyapu bersih, Anda akan langsung mendapatkan kesempatan untuk naik ke level kedua serta 20 poin pembantaian." Ye Yuan berkata, "Hanya 20 poin pembantaian, bukankah itu sedikit terlalu sedikit?" Ye Yuan tahu bahwa arena Asura ini memiliki beberapa aturan utama, tetapi hal-hal yang sangat spesifik, dia tidak jelas, poin pembantaian adalah salah satunya. Dalam pandangan Ye Yuan, apa yang cukup untuk dilakukan dengan 20 titik pembantaian? Pria parubaya berjubah abu-abu itu menjelaskan sambil tersenyum, "Saudara Ye tidak boleh meremehkan 20 poin pembantaian ini. Itu bisa membeli banyak barang. Mereka yang bisa mendapatkan poin pembantaian di level pertama bisa dihitung dengan jari. Anda akan tahu setelah Anda pergi ke toko Asura untuk melihatnya. Selain itu, poin pembantaian ini bahkan dapat ditukar dengan tempat kultivasi serta membeli beberapa barang yang tidak dapat dibeli oleh kristal esensi." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Seperti itu, ya. Saya mengerti. Saya ingin tahu apakah saya bisa menunda beberapa hari untuk memasuki level kedua." Pria parubaya berjubah abu-abu itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, Anda bahkan dapat memilih untuk tidak masuk ke level kedua. Selain itu, kecuali seseorang menantang Anda, jika tidak, Anda tidak akan diatur untuk bertanding. Ini semua kebebasanmu." Ye Yuan tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada perlakuan yang begitu baik. Dia langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya tentu saja harus masuk ke tingkat kedua. Level pertama ini terlalu membosankan. Agaknya, tingkat kedua memiliki ahli sebanyak awan. Lebih baik aku meningkatkan kekuatanku sedikit dulu." Pria parubaya berjubah abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika mendengar itu. Tuan Hu itu sama sekali tidak bisa menguji kekuatan Ye Yuan. Agaknya, ketika dia mencapai level kedua, dia kemungkinan besar juga bisa berada di peringkat depan. Orang ini sebenarnya masih mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan kekuatannya, tapi ngomong-ngomong,
Kultivasi Ye Yuan memang sedikit rendah. Keluar dari area pertempuran, Ye Yuan datang ke sisi Tan Si dan berkata kepadanya, "Giliranmu, dengan kekuatanmu, mendapatkan kemenangan mutlak seharusnya tidak masalah kan?" Tan Si melirik Ye Yuan dan memasuki arena pertempuran dengan lompatan. Bab 875, seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Tan Si dipukuli oleh Ye Yuan sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kekuatannya masih berdiri tegak di atas yang lain di tingkat pertama. Dia menghadapi 8 lawan berturut-turut di atas panggung. Akhirnya, tidak ada yang berani pergi dan menantangnya lagi. Serangan Tan Si masih sangat ganas. Terhadap lawan yang sedikit lebih lemah, dia akan selalu langsung menghancurkan mereka. Kecuali, hanya berbicara tentang kemegahan, Tan Si jauh dari kejutan yang ditorehkan Ye Yuan. Tapi 2 pakar yang muncul berturut-turut dalam 1 hari masih menimbulkan sedikit kegemparan. Hanya saja ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Meninggalkan arena pertarungan, Ye Yuan mulai berjalan santai di Asura Arena ini. Arena Asura sangat besar, arena pertempuran hanyalah sebagian kecil darinya. Mengenai tokoh Asura yang dibicarakan pria parubaya berjubah abu-abu itu, Ye Yuan agak tertarik, menanyakan hal itu. Ye Yuan dan Tan Si sebenarnya langsung memasuki toko Asura melalui arai transmisi. "Selamat datang, para tamu, bolehkah saya bertanya apakah Anda butuh sesuatu?" Seorang wanita cantik datang untuk menyambut dan bertanya dengan sopan. Kami hanya melihat-lihat dengan santai. Sikap wanita ini tidak ada yang perlu diremehkan, tapi pandangan jijik tersembunyi di matanya. Di tempat seperti arena Asura, keangkuhan tak terelakkan. Sekilas Ye Yuan dan Tan Si jelas merupakan pendatang baru, dan kemungkinan pendatang baru mendapatkan poin pembantaian sangat rendah. Pendatang baru seperti Ye Yuan umumnya akan datang dan melihat-lihat setelah mendengar tentang reputasi toko Asura. Setelah orang-orang ini datang ke sini dan berjalan 1 putaran, mereka akan terus tergila-gila dengan barang-barang di toko, tapi tanpa poin pembantaian, mereka hanya bisa menatap dengan rakus. Lupakan pendatang baru di level pertama, bahkan ke level kedua, powerhouse level ketiga, poin pembantaian juga merupakan sumber daya yang sangat langka. Di mata wanita ini, Ye Yuan dan Tan Si jelas termasuk tipe pendatang baru ini. "Silakan lewat sini. Toko Asura kami terbagi menjadi area kristal esensi dan area poin. Barang-barang area kristal esensi hanya membutuhkan kristal esensi untuk dibeli. Tentu saja, poin juga bisa, tapi barang-barang di area poin hanya bisa dibeli dengan poin pembantaian." Wanita cantik itu menjelaskan kepada mereka. "Oh, kalau begitu, barang-barang di area poin semuanya harus barang bagus." Ye Yuan memang menjadi tertarik setelah mendengarnya. Wanita itu tersenyum sedikit dan berkata, "Itu sulit untuk dikatakan oleh orang rendahan seperti saya. Tuan ini akan tahu begitu Anda melihatnya." Benar-benar anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Poin pembantaian sangat sulit didapat, apalagi Anda adalah pendatang baru. Banyak seniman bela diri yang telah bersusah payah selama bertahun-tahun di arena Asura bahkan mungkin tidak memilikinya. Meski wanita itu tersenyum, caranya tersenyum, itu sangat palsu. Ye Yuan secara alami menyadari apa yang dipikirkan wanita ini, tapi dia tidak peduli, tidak perlu memperdulikan level karakter minor seperti ini. Di bawah pimpinan wanita itu, Ye Yuan dan Tan Si datang ke area poin. Dengan santai melihat-lihat sekeliling, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa heran juga. Area poin benar-benar memiliki cukup banyak barang bagus. Elemen esensi jaring bumi, bunga besar langit, kata roh akhir malam. Obat-obatan roh ini sebenarnya sangat sulit ditemukan di dunia luar, tapi di area poin ditampilkan semuanya. Tapi begitu Ye Yuan melihat harga obat roh, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung juga. Obat-obatan roh yang sangat langka ini, harganya pada dasarnya hanya bervariasi dari 3 hingga 10 poin pembantaian. Mengenai nilai poin pembantaian, Ye Yuan juga memiliki pemahaman yang jelas, 20 poin pembantaian memang sudah tidak dianggap kecil. Obat-obatan roh ini, ketika ditempatkan di dunia luar, semuanya akan dimulai dari 500 juta kristal esensi bumi, dan ini masih dengan permintaan, tetapi tidak ada pasokan. Menghitung seperti ini, 20 poin penyembelihan bernilai setidaknya beberapa miliar kristal esensi bumi. Selain itu, obat-obatan roh ini sama sekali bukan yang bisa dibeli oleh kristal esensi bumi, hanya tempat pembantaian yang bisa membelinya. Area poin masih memiliki beberapa produk jadi, harganya bahkan lebih mahal. Melihat penampilan Ye Yuan menilai satu persatu, wanita itu bahkan lebih menghina hatinya. Hanya melihat dan tidak membeli, untuk apa berpura-pura? Ye Yuan melihat-lihat satu persatu, tiba-tiba, langkah kakinya berhenti,
dan dia mengambil sepotong biji berwarna emas tua. Aku benar-benar tidak menyangka sebenarnya ada Gray Flame Earth Sun Gold di dalam toko Asura ini, Ye Yuan berkata dengan agak senang. Gray Flame Earth Sun Gold ini adalah biji yang sangat langka. Itu adalah bahan yang bisa digunakan untuk memalsukan artefak suci. Tapi bagi Ye Yuan, Gray Flame Earth Sun Gold memiliki satu fungsi penting lain, yaitu dapat membuat Origin Magnetism Spirit Wood berevolusi. Beberapa tahun ini, Ye Yuan terus memelihara Origin Magnetism Spirit Wood dengan rajin. Tapi tingkat kemajuannya masih sedikit terlalu lambat, saat ini, baru saja menembus ke tier 6. Kecepatan berkembang semacam ini benar-benar agak terlalu lambat untuk Ye Yuan. Potongan Gray Flame Earth Sun Gold ini tidaklah kecil, cukup untuk Origin Magnetism Spirit Wood berevolusi ke tier 7. Membuat Origin Magnetism Spirit Wood berevolusi ke tier 7, itu bisa menjadi bantuan besar lagi bagi Ye Yuan. Embusan angin berlalu lewat, sebuah tangan terulur dari belakang Ye Yuan dan mencoba meraih Gray Flame Earth Sun Gold dari tangan Ye Yuan. Wajah Ye Yuan sedikit berubah, kakinya bergerak, langsung menghilang dari tempatnya berada. Orang itu jelas tidak menyangka bahwa teknik gerakan Ye Yuan akan secepat ini. Dia benar-benar tidak meraih apa-apa secara tiba-tiba, tubuhnya tanpa sadar tersandung. Orang ini mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, ekspresinya sangat dingin dan tegas. Sekali pandang dan jelas bahwa dia bukan orang yang baik. Ketika wanita itu melihat pria ini, dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Tugang." "Nak, kamu benar-benar berani menghindar." Tugang menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan serius. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri ketika mendengar itu dan berkata, "Sungguh lelucon, Anda bahkan tidak permisi sebelum ingin merebut barang saya. Aku bahkan tidak diizinkan untuk menghindar. Anda pendatang baru bukan, bahkan tidak memiliki poin pembantaian. Untuk apa kau datang ke sini berpura-pura menjadi orang penting? Berikan Gray Flame Earth Sun Gold kepadaku, lalu berikan 2 kali penghormatan yang keras untuk Tuan Tu ini, dan masalah tadi akan dianggap selesai. Kalau tidak." Tugang memandang Ye Yuan dengan niat jahat dan berkata. Ye Yuan memandang Tugang dengan geli dan berkata dengan senyum tipis, "Kalau tidak, apa?" Meskipun menurut aturan Asura Arena, seniman bela diri tingkat kedua tidak diperbolehkan untuk membunuh seniman bela diri tingkat pertama, tidak ada masalah sama sekali dalam membuat Anda, bajingan ini, berbaring untuk jangka waktu tertentu, Tugang berkata. Mendengar arti kata-kata Tugang, dia adalah seorang seniman bela diri tingkat kedua. Seniman bela diri tingkat pertama dan kedua termasuk dalam 2 tingkat yang berbeda. Pertempuran dan kehidupan semuanya tidak bersamaan. Berbicara secara logis, mereka tidak akan berinteraksi secara normal. Tetapi tokoh Asura ini merupakan pengecualian. Seniman bela diri 3 tingkat pertama pada dasarnya adalah semua alam pencerahan surga. Barang yang mereka butuhkan juga kurang lebih sama. Oleh karena itu, seniman bela diri 3 tingkat pertama berbagi tokoh Asura yang sama. Ini juga mengapa Ye Yuan hanya bisa mencapai tempat ini melalui rangkaian transmisi. Wanita itu tidak bisa menahan diri saat melihat Tugang dan Ye Yuan terlibat konflik. Dia memperingatkan Ye Yuan, "Adik kecil, Tuan Tugang adalah orang besar yang terkenal di tingkat kedua. Dia seorang ahli peringkat 405 di proklamasi pembantaian bumi. Mengapa Anda tidak meminta maaf dengan segera?" Cara wanita itu melihatnya, dia sudah memperingatkan dengan niat baik di sini. Pendatang baru yang menyinggung powerhouse tingkat kedua bukanlah hal yang bijak. Tapi Ye Yuan tertawa kecil ketika mendengar itu dan bertanya, "Ternyata arena Asura masih memiliki aturan seperti itu?" Saya bertanya-tanya apakah seniman bela diri tingkat pertama dapat membunuh seniman bela diri tingkat kedua atau tidak. Saat kata-kata ini diucapkan, wanita itu dan Tugang membeku. Tapi Tansi yang tidak berbicara sepanjang waktu membuka mulutnya. Arena Asura tidak memiliki peraturan ini. Ini seharusnya menjadi celah. Ye Yuan tersenyum sangat bahagia, dan tiba-tiba melontarkan pukulan dengan ledakan keras. Bab 876. Melihat Ye Yuan bergerak, Tugang tidak marah. Dia malah senang dan berkata sambil tertawa lebar, "Datang tepat waktu." Pukulan Ye Yuan ini tidak cepat, terlihat tidak jauh berbeda dari alam pencerahan surga tingkat kedua biasa. Oleh karena itu, menurut pandangan Tugang, Ye Yuan murni meminta pemukulan di sini. Tansi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Orang bodoh lain mencari kematian." Ketika gadis pelayan itu mendengar desahan Tansi, matanya dipenuhi kebingungan. Dia mengira Tansi akan bergerak dan membantu. Lagi pula, kekuatan Tansi terlihat jauh lebih kuat. Tapi Tansi tidak berniat mengambil tindakan sama sekali, dan malah mengejek Tugang. Kedua orang ini memang bodoh, pikir gadis pelayan di dalam hatinya.
Tugang juga tiba-tiba mengacungkan tinjunya, kecepatannya sangat tidak normal. Itu benar-benar mencapai duluan meskipun diluncurkan setelah Ye Yuan. Senyum mengejek samar tergantung di sudut mulutnya, seolah-olah sudah melihat penampilan Ye Yuan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tapi tepat pada saat kedua tinju berpotongan, tinju Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Tugang awalnya berdiri. Pukulan Ye Yuan tepat di pelipisnya, langsung membalikkan tubuhnya, membuat lubang ke papan lantai. Toko Asura memiliki beberapa pelanggan sejak awal. Melihat konflik yang terjadi di sini, tentu saja mereka senang menontonnya untuk bersenang-senang. Tentu saja, mereka menertawakan Ye Yuan. Seorang pendatang baru berani memprovokasi ahli proklamasi pembantaian bumi tingkat kedua. Ini benar-benar bodoh. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mata mereka, masing-masing dari mereka bingung. Pendatang baru ini, terlalu kejam, peringkat 405 kan, memang memiliki beberapa kemampuan. Untuk benar-benar masih bisa menyimpan tubuh yang utuh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang terdiam. Tugang ternyata sudah benar-benar mati, mengalahkan lawan yang kuat di sekitar proklamasi pembantaian bumi peringkat 400 sampai mati dalam satu pukulan dan dia sebenarnya masih belum puas dengan hasil pertarungan ini. Mereka yang tinggal di arena Asura sudah lama terbiasa melihat hidup dan mati. Membunuh orang seperti ini, mereka sudah lama mati rasa. Tapi seorang ahli proklamasi pembantaian bumi dipukuli sampai mati oleh seseorang dalam satu pukulan. Tontonan semacam ini masih terlalu mengejutkan. Sekarang, bisakah aku membeli Gray Flame Earth Sun Gold ini? Ye Yuan tidak mau repot-repot melihat ke arah Tugang dan segera bertanya kepada petugas wanita itu. Kamu benar-benar memiliki poin pembantaian? Petugas wanita akhirnya tahu bahwa pemuda di depannya ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebenarnya, arena Asura ini adalah sarang naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Siapa yang benar-benar sederhana? Powerhouse yang berada di depan proklamasi pembantaian bumi semuanya sangat rendah hati. Tapi kekuatan mereka tak terduga. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat diukur dengan menggunakan standar seniman bela diri biasa. Petugas wanita awalnya tidak akan membuat kesalahan dalam hal semacam ini. Hanya saja Ye Yuan terlalu muda. Apalagi dia adalah pendatang baru, sehingga dia mengabaikan banyak hal. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan token membunuh mutlak. 20 poin pembantaian itu sudah tiba di dalam token pembunuhan absolutnya setelah dia maju. Ketika petugas wanita memeriksa token pembunuhan mutlak Ye Yuan, dia tidak dapat menahan ekspresi terkejut. 20 poin pembantaian, Yang Mulia mendapat kemenangan mutlak di level pertama. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, kenapa, apakah sangat sulit untuk dipercaya? Tidak, saya akan segera menukar Gray Flame Earth Sun Gold dengan Yang Mulia. Petugas wanita buru-buru berkata. Ini mustahil, bahkan Tugang tingkat kedua dibunuh dengan sekali pukul. Apa yang aneh tentang mendapatkan kemenangan mutlak di level pertama? Hanya saja 3 level pertama Asura Arena ini semuanya adalah seniman bela diri alam pencerahan surga. Mereka yang mampu bertahan di level pertama semuanya sama sekali tidak biasa-biasa saja. Ingin membunuh sampai tidak ada orang lain yang berani masuk gelanggan, ini adalah hal yang sangat sulit, apalagi Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga tingkat kedua. Segera, petugas wanita mengurangi 15 poin dari Ye Yuan dan mengembalikan token pembunuhan mutlak ke Ye Yuan. Karena pengalamannya, petugas wanita telah melihat banyak tontonan besar sebelumnya. Saat ini, dia sudah pulih kembali ke kondisi normal dan memerintahkan orang untuk membuang zombie Tugang. Datang di depan Ye Yuan, dia berkata dengan senyum lebar, "Tuanku adalah pahlawan muda, untuk benar-benar bisa membunuh Tugang dengan satu pukulan." Namun, Tugang tidak sendirian di level kedua. Dia dan peringkat 7 tingkat kedua, Lu Licheng, memiliki hubungan yang sangat baik. Tuanku masih harus sedikit lebih berhati-hati setelah kamu memasuki level kedua. Ye Yuan menerima token membunuh mutlak dan Gray Flame Earth Sun Gold dan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa badut yang menari, tidak perlu diperhatikan. Petugas wanita hanya tersenyum ketika mendengar itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di atas menara sudut toko Asura, seorang pria parubaya dengan brokat menyaksikan punggung Ye Yuan yang pergi dan berkata kepada wanita di sampingnya, "Pemimpin pertama, kekuatan anak laki-laki ini tidak dapat diukur." Edisi berikutnya dari daftar proklamasi pembantaian bumi. Mungkin dia bisa masuk 10 besar. Apa yang membuat orang lebih tercengang adalah bahwa tubuh fisiknya sebenarnya lebih tangguh daripada alam kultivasi energi esensinya. Biarkan dia tumbuh untuk beberapa waktu, mungkin dia bisa membantu rencana kita.
Pemimpin yang dibicarakan pria itu justru adalah petugas wanita yang melayani Ye Yuan. Sikap pria itu sangat hormat padanya. Petugas wanita sederhana ini sebenarnya memiliki status yang luar biasa. Sikap pemimpin saat ini seperti dua orang yang berbeda dari sebelumnya. Wajahnya memiliki kebekuan yang tak terlukiskan. Aturan Asura Arena adalah bahwa orang-orang dari tingkat kedua tidak diperbolehkan membunuh seniman bela diri tingkat pertama. Tapi itu tidak mengatur bahwa seniman bela diri tingkat pertama tidak dapat membunuh mereka yang berada di tingkat kedua. Celah ini mungkin adalah celah yang sengaja ditinggalkan oleh Tuan Penguasa. Tetapi mereka yang dapat memanfaatkan celah ini hanya sedikit. Pemuda ini memang tidak sederhana, kata sang besar. Pria berbaju brokat itu mengangguk dan berkata, bukan karena seniman bela diri tingkat pertama yang membunuh seniman bela diri tingkat kedua tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi pasti tidak akan ada orang yang begitu sehalus dan rapi seperti dia. Terlebih lagi, lawannya bahkan adalah karakter yang mendekati peringkat 400 di proklamasi pembantaian bumi. Pemimpin berkata, ini masih hari pertama bocah ini memasuki arena Asura, dan dia sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ada kemungkinan bahwa dia adalah junior jenius yang dipersiapkan oleh suatu tanah suci super. Kita perlu menyelidiki asal-usulnya dengan jelas terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Masalah ini akan diserahkan kepadamu. Pria dengan brokat membungkuk dan berkata, baiklah. Meninggalkan Asura Arena, Ye Yuan menyewa tempat tinggal di Asura Arena dan mulai membantu Origin Magnetism Spirit Wood menyerap Gray Flame Earth Sun Gold. Gray Flame Earth Sun Gold ini mengandung kekuatan elemen emas yang sangat kuat. Menggunakannya untuk menyempurnakan menjadi artefak suci dapat membuat serangan seniman bela diri menjadi lebih kuat. Tapi Ye Yuan memiliki pedang Star Moon dan tidak terlalu khawatir tentang perlunya artefak suci. Sebaliknya, kayu roh magnetisme asal, menggunakannya dengan baik benar-benar akan menjadi bentuk bantuan yang sangat besar. Oleh karena itu, dia membiarkan Origin Magnetism Spirit Wood menyerap kekuatan elemen emas di dalam Gray Flame Earth Sun Gold tanpa ragu sedikitpun. Saat Ye Yuan sedang menyempurnakan Gray Flame Earth Sun Gold, keributan sudah benar-benar pecah di tingkat kedua. Berita tentang Tugang dihabisi oleh pendatang baru menyebar seperti api di tingkat kedua. Hal semacam ini benar-benar membuat rahang semua seniman bela diri jatuh. Beberapa orang terkesima pada kekuatan kuat pendatang baru ini, tetapi sebagian besar orang masih mengejek ketidakmampuan Tugang. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang kejam seperti Asura Arena, setiap orang memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Dibunuh hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan Tugang kurang. Tentu saja, yang paling banyak kehilangan muka tetaplah Lu Licheng. Tugang adalah bawahannya dan juga preman sewaan tangan kanannya. Dia tidak mengira bahwa Tugang benar-benar dibunuh oleh bocah level 2. Ini menamparkan wajahnya. Apakah sudah diselidiki dengan benar? Apa asal-muasal bocah itu? Lu Licheng bertanya pada bawahannya dengan tatapan muram. Iya. Kami menyelidiki latar belakangnya. Bocah itu baru saja memasuki arena Asura hari ini dan langsung mendapat kemenangan mutlak di level pertama. Tugang telah lama mengincar Gray Flame Earth Sun Gold dari toko Asura, tetapi dia tidak memiliki poin yang cukup. Kali ini, dia akhirnya berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk membelinya. Tidak menyangka dia benar-benar terbunuh oleh pendatang baru ini. Bab 877, apakah bajingan bernama Ye Yuan itu benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di arena Asura ini? Bahkan seekor naga pun harus melingkar, Lu Licheng berkata dengan mendengus dingin. Di arena Asura ini, tidak pernah ada kekurangan para jenius. Pakar proklamasi pembantaian bumi ini, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki bakat tiada taraf, dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama. Bajingan itu mungkin juga tahu bahwa dia mendapat masalah. Setelah keluar dari toko Asura, dia justru memilih untuk masuk pengasingan dan tidak masuk ke tingkat kedua, kata bawahan itu. Dia mungkin bisa menghindar hari ini tetapi tidak besok. Tetap awasi untukku. Ketika dia tiba di tingkat kedua, segera laporkan kepada saya. Aku ingin dia melihat kebrutalan Asura Arena ini. Iya, Yang Mulia, hanya saja, jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja, jangan ragu-ragu. Ada beberapa rumor di luar sana sekarang, terutama Tuan Zongta di sana, mereka semua menertawakan kita. Setelah mendengar ini, ekspresi Lu Licheng menjadi semakin mendung. Zongta itu juga merupakan sosok kelas berat di tingkat kedua. Terlepas apakah itu kekuatan atau kebrutalan, itu sama sekali tidak kalah dengan dia. Tentang genesis yang menimpa anak buahnya kali ini, Zongta tentu saja akan memegang dan tidak melepaskannya, dan memberikan ejekan yang bagus. Bocah sialan ini,
Membuatku kehilangan begitu banyak wajah, saya harus menghancurkan seluruh anggota tubuhnya. Lu Licheng menggertakkan giginya dengan kebencian, dia membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Mengenai hal-hal yang terjadi di tingkat kedua, Ye Yuan secara alami tidak menyadarinya. Bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Dia membuat formasi arai untuk membantu Origin Magnetism Spirit Wood menyerap kekuatan elemen emas di dalam Gray Flame Earth Sun Gold, sementara dia sendiri masuk ke dalam pagoda aurga luas untuk berkultivasi. Kemungkinan Ye Yuan membuat kemajuan dalam niat sejati tertinggi tidak terlalu bagus dalam waktu singkat, oleh karena itu, Ye Yuan menempatkan fokus pada kemajuan kultivasi roh. Saat ini, transformasi besar telah terjadi pada tubuh Ye Yuan, bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan pil obat, kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Ye Yuan saat ini sedang memahami karakter kedua, dalam formula 9 karakter kata sejati. Setelah energi esensi kekerasan melewati penempaan Fast Heaven Pagoda, itu diserap oleh Ye Yuan ke dalam tubuhnya. Setelah memasuki alam pencerahan surga, setiap kali Ye Yuan maju ke alam kultivasi kecil, itu membutuhkan energi esensi dalam jumlah besar. Tapi sejak menumbuhkan karakter Bing, kecepatan kultivasi Ye Yuan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sama seperti karakter Lin, karakter Bing juga merebut keberuntungan langit dan bumi. Tetapi efek dari karakter Bing benar-benar berbeda dari karakter Lin. Itu mampu membuat seniman bela diri menjadi lebih peka terhadap energi antara langit dan bumi. Kultivasi juga akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Untuk waktu yang lama, Ye Yuan menemukan fakta bahwa efek dari setiap kata berbeda satu sama lain. Tapi ada satu hal, setiap kata berisi prinsip-prinsip Dao besar yang sangat mendalam. Itu hampir bisa membuat Ye Yuan mencapai intisari di suatu daerah. Dan karakter Bing ini dapat membuat kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Ye Yuan percaya bahwa jika dia bisa mengolah karakter Bing ke alam yang sangat tinggi, kecepatan kultivasinya mungkin akan mampu menghancurkan semua kejeniusan alam ilahi. Bahkan menggunakan pil obat untuk menumpuk dunia kultivasi mungkin juga tidak lebih dari ini. Setelah maju ke alam pencerahan surga, Ye Yuan dengan sengaja memperlambat kecepatan kultivasi dan dengan hati-hati memahami kekuatan Dao surgawi. Meskipun cara ini akan membuat kecepatan kultivasinya menjadi lambat, itu bisa membuat pemahamannya terhadap Dao surgawi menjadi lebih jelas dan lebih komprehensif. Setelah alam pencerahan surga, yang paling penting adalah masih memahami hukum langit dan bumi, meningkatkan konsep kultivasi secara menyeluruh. Jika seseorang tidak mengejar kekuatan tempur, secara alami tidak ada masalah mendapatkan bantuan dari pil obat, tapi Ye Yuan kembali berjalan di jalan bela diri saat ini. Langkah ini sangat diperlukan. 3 alam atas dapat dikatakan lebih penting daripada 6 alam kultivasi utama sebelum ditambahkan. Ye Yuan ingin mengejar puncak jalur bela diri, dia lebih suka berjalan sedikit lebih lambat. Tetapi ketika karakter Bing ditambah dengan pembentukan kembali tulang naga purba membuat kecepatan kultivasinya tidak lebih buruk dari kejeniusan manapun di alam ilahi. Selanjutnya, seiring dengan pemahaman karakter Bing, kecepatan kultivasinya akan menjadi semakin cepat. Sebulan kemudian, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus pencerahan surga tingkat ketiga. Ketika dia pergi untuk memeriksa Origin Magnetism Spirit Wood, dia menemukan bahwa Gray Flame Earth Sun Gold telah berubah menjadi bongkahan batu biasa. Kekuatan elemen emas di dalamnya sudah terserap sepenuhnya. Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa Origin Magnetism Spirit Wood memang telah naik ke tier 7. Dengan ini, kekuatan Origin Magnetic Field meningkat pesat. Poin pembantaian ini benar-benar bagus. Saya akan menanyakannya nanti untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkan lebih banyak poin pembantaian, saatnya memasuki level kedua. Ye Yuan telah melihat cukup banyak barang bagus di area poin toko Asura, bahkan dia cukup terkesan juga. Selamat kepada Ye Yuan, Tan Si. Karena telah memasuki level kedua arena Asura, suara merdu terdengar di tingkat kedua, seluruh Asura arena semuanya segera tahi. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, baru saja naik ke tingkat kedua. Apakah ada kebutuhan untuk begitu bangga? Kekuatan seniman bela diri tingkat kedua sangat tangguh. Kita harus sedikit lebih berhati-hati. Dikatakan bahwa peringkat 1, Zhan Wushuang, peringkatnya mencapai tempat ke-150 di daftar proklamasi pembantaian bumi. Kekuatannya sangat tangguh, masih ingat Tugang yang kamu bunuh. Meski peringkatnya tidak tinggi, pendukung di belakangnya berada di peringkat 10 plus di tingkat kedua. Peringkatnya di proklamasi pembantaian bumi juga setinggi sekitar 200, kata Tan Si. Waktu 1 bulan ini, Ye Yuan tidak menyadari dunia luar. Tapi Tan Si menanyakan situasi tingkat kedua dengan sangat jelas.
Pukulan Ye Yuan itu sepertinya telah menusuk sarang lebah. Dia mungkin akan menjadi sasaran saat dia muncul. 4. Tapi Ye Yuan berkata dengan sangat tidak peduli. Saya harap dia memiliki akal sehat dan tidak datang untuk memprovokasi saya seperti bawahannya yang bodoh itu. Orang-orang di Asura Arena, mana yang tidak berlumuran darah di tangan mereka, mengenai pembunuhan Tugang dan sejenisnya, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Tansi tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia juga tidak tahu di mana batas kekuatan Ye Yuan berada. Namun sangat jelas, saat membunuh Tugang, Ye Yuan tidak menggunakan kekuatan penuh. Baru saja tiba di tingkat kedua, Ye Yuan secara alami harus berjalan-jalan sedikit, tapi Ye Yuan baru saja berjalan 2 langkah ketika dia dihentikan oleh sekelompok orang. "Nak, apakah kamu yang membunuh Tugang?" Seorang pria kekar di depan bertanya. Kenapa? Apakah kalian semua di sini untuk membantunya mendapatkan keadilan? Kata Ye Yuan dengan seringai dingin. Pria kekar itu awalnya masih terlihat menyeramkan, tapi dia tiba-tiba merangkul bahu Ye Yuan dan berkata sambil tertawa lebar, "Haha, terbunuh dengan baik, Tugang orang itu, dia telah menggangguku dengan cara yang menjijikkan dari awal, saya dipanggil Jiao Chong, di masa depan, kita akan menjadi saudara, jadi mari kita berhubungan lebih dekat." Ye Yuan berpikir bahwa Jiao Chong ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Dia tidak berpikir bahwa pria ini tiba-tiba menyapanya dengan sangat akrab, sama sekali tidak terlihat merugikan. Ye Yuan tersentak ringan, langsung memantulkan Jiao Chong dan berkata dengan dingin, "Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memanggilku sebagai saudaranya, siapa kalian? Sebutkan nama kalian." Dengan mudah dipantulkan oleh Ye Yuan, Jiao Chong tidak bisa menahan keterkejutannya dalam hati. Dia awalnya berpikir bahwa Tugang dihabisi karena dia meremehkan musuh. Tapi sekarang, kekuatan bocah ini tidak bisa dianggap enteng. "Hehe, kami bawahan Tuan Zongta, kamu membunuh Tugang, Lu Licheng pasti tidak akan puas sampai dia membunuh Hemu. Di masa depan, Anda mengikuti Tuan Zongta berkeliling. Dengan dia melindungimu, Lu Licheng bahkan tidak berani mengeluarkan kentut," Jiao Chong berkata sambil tertawa. Bab 878. Setelah mendengar ini, Ye Yuan akhirnya mengetahui niat sekelompok orang ini untuk mendatanginya. Ia tidak menyangka tindakannya di toko Asura justru membuat orang-orang tersebut memunculkan ide untuk mengajaknya bergabung di pihak mereka. Tapi, Ye Yuan tidak memiliki rencana untuk bergabung. "Maksud Anda adalah menarik saya ke dalam kemitraan," kata Ye Yuan. Jiao Chong melihat melalui pikiran Ye Yuan juga dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kekuatanmu lumayan. Hanya saja situasi level kedua sangat berbeda dengan level pertama. Tanpa sosok besar yang melindungi Anda akan mati dengan sangat mengerikan." Ye Yuan berkata sambil tertawa, "Bukan tidak mungkin aku bergabung, tapi..." Saat Jiao Chong mendengar bahwa ada kesempatan, dia diam-diam merasa senang. Kekuatan anak laki-laki ini tidaklah lemah, kemungkinan besar tidak di bawahnya. Menyelesaikan tugas ini, Tuan Zongta pasti akan memberinya hadiah besar. Dia masih penasaran seberapa hebat bocah ini, sepertinya juga begitu-begitu saja. Tentang Ye Yuan ingin menyatakan syarat, itu juga masuk akal, sedikit menaikkan statusnya, ini mendukung argumentasi dari topik utama. "Tapi apa?" tanya Jiao Chong. "Tapi itu hanya akan berhasil jika aku menjadi bos, saya tidak memiliki kebiasaan dilindungi oleh orang lain. Itu selalu saya yang melindungi orang lain." Ye Yuan terlihat sangat tenang saat dia berkata. Ekspresi Jiao Chong berubah saat mendengar itu. Dia bahkan berpikir bahwa orang ini cukup cerdik. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. "Kamu ingin menjadi bos, benar-benar lelucon, Nak. Jangan berpikir bahwa kamu luar biasa dengan sedikit kekuatan. Izinkan saya memberitahu Anda, tanpa perawatan bos Zongta, Anda akan dimakan di tingkat kedua ini sampai tidak ada sisa yang tersisa. Selain itu, apakah Anda sudah berpikir? Anda sudah sangat menyinggung Lu Licheng dengan membunuh Tugang. Dengan menolak ajakan kami, kamu akan sulit untuk maju bahkan satu langkah pun di tingkat kedua," kata Jiao Chong dengan wajah serius. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Begitukah? Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Maka tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Beri jalan, jangan halangi aku." Ye Yuan mengulurkan tangannya dan mendorong ke samping. Tapi kali ini, Jiao Chong sudah siap dan ingin mempermalukan Ye Yuan. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan dorongan ringan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat, tubuhnya didorong ke satu sisi tanpa sadar. Melihat punggung Ye Yuan menjauh, ekspresi Jiao Chong sangat tidak enak dilihat. Tapi Ye Yuan baru saja berjalan beberapa langkah ketika jalannya diblokir oleh sekelompok orang lagi. Melihat pemandangan ini,
ekspresi senang terlihat di wajah Jiao Chong. Lu Licheng sebenarnya bergerak secara pribadi. Nak, kamu akhirnya muncul. Paman Lu sudah lama menunggumu. Lu Licheng melirik Jiao Chong dengan ganas. Jelas, dia tidak berpikir bahwa dia datang lebih cepat darinya. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalannya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Heh, anak nakal yang sombong, di tingkat kedua ini, tidak ada yang berani berbicara seperti ini kepada Paman Lu. Saya pikir, sejak Anda naik ke tingkat kedua, Anda sudah mengerti kan? Lu Licheng memiliki penampilan seperti dia mendapatkan Ye Yuan dan sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan sebagai ancaman. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Ini orang yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Tentu saja, kesadaran saya selalu sangat tinggi, kata Ye Yuan dengan tatapan polos. Sangat bagus, besok, arena pertarungan, kita berdua akan bertarung mempertaruhkan poin. Jika kamu berani tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang juga, Lu Licheng berkata dengan sikap sombong yang tak tertandingi. Alis Ye Yuan melonjak ketika dia mendengar itu dan berkata, pertarungan poin. Tan Si di samping bergerak mendekat dan menjelaskan, pertarungan poin adalah ketika kedua belah pihak masing-masing mengajukan sebagian poin dan melakukan pertandingan kematian. Mereka harus menentukan hidup dan mati di arena pertempuran, pemenang dapat memperoleh poin pihak lain. Saat Ye Yuan mendengar, dia sangat tertarik dan bertanya pada Lu Licheng, berapa banyak poin yang kamu miliki? Ye Yuan menunjukkan ekspresi bersemangat, tapi itu membuat Lu Licheng tertegun. Berapa banyak poin yang saya miliki? Anda tidak perlu peduli, Anda menggunakan 15 poin di toko Asura. Saat ini, Anda hanya memiliki 5 poin di tangan. Ayo bertaruh 5 poin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya saat mendengar dan berkata, terlalu sedikit. Saya sangat kekurangan poin sekarang. Bagaimana dengan ini? Saya akan menaikkan taruhannya, mempertaruhkan semua poin Anda. Saat kata-kata Ye Yuan keluar, lingkungan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Orang ini bodoh kan? Hanya sedikit kekuatannya, tapi ingin mempertaruhkan semua poinnya melawan Lu Licheng. Bahkan Zongta juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mundur tanpa cedera dalam pertarungan kematian dengan Lu Licheng. Apa bocah ini mengira bahwa dengan mendapatkan kemenangan mutlak di level pertama, dia juga bisa melakukan apapun yang dia inginkan saat naik ke level kedua? Seniman bela diri tingkat kedua, siapapun secara acak yang turun ke tingkat pertama pasti bisa mendapat kemenangan. Haha, mungkin dia berpikir seperti itu, level pertama sudah sangat lemah. Seberapa kuat level kedua? Ada orang idiot setiap tahun ini lebih banyak lagi. Jiao Chong tidak jauh. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk menahan wajahnya tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan mengatakan kata-kata arogan dan sombong semacam itu sebelumnya. Pasti bocah ini benar-benar bodoh. Kekuatan Jiao Chong kira-kira sama dengan Tugang, juga di sekitar tempat ke-400 daftar proklamasi pembantaian bumi. Tapi tempat ke-400 dan ke-200, celah di antara ini mirip dengan jurang surgawi. Meskipun mirip dengan alam pencerahan surga, kekuatan kedua orang itu sama sekali tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Jika bukan karena itu, mengapa dia, seorang ahli proklamasi pembantaian bumi, menjatuhkan dirinya di bawah seniman bela diri di level yang sama? Haha, apakah Anda semua mendengarnya? Dia ingin menaikkan taruhannya dan mempertaruhkan semua poin saya dengan Nua. Nak, Paman Lu punya 35 poin. Mengapa Anda tidak mengatakan apa yang akan Anda gunakan untuk menebusnya? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu betapa berharganya 30 poin tambahan ini. Lu Licheng saat ini tertawa terbahak-bahak ketika sebuah pil obat diletakkan di depannya. Senyumnya menghilang, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Ini adalah pil belerang roh laut surgawi tingkat transenden. Menyadari pil obat di tangan Ye Yuan, Lu Licheng tidak lagi tenang. Pil Brimstone Spirit Laut Surgawi adalah pil obat tier 7 tingkat atas untuk membersihkan sumsum. Itu adalah godaan besar bagi seniman bela diri alam pencerahan surga. Pil itu dapat membantu seniman bela diri untuk menembus belenggu alam pencerahan surga, dan kemudian melangkah ke alam tanpa fase. Tentu saja, dengan kekuatan para ahli proklamasi pembantaian bumi, menerobos ke alam tanpa fase tidaklah sulit. Bagi mereka, yang benar-benar sulit adalah menerobos dari alam Dao mendalam hingga mencapai alam kaisar. Sekarang disebut tanpa hukum dan tanpa fase bukan hanya pemahaman seniman bela diri tentang Dao surgawi, tetapi juga pada tubuh fisik. Menerobos ke alam tanpa fase, ada proses pembersihan sumsum, membentuk kembali tubuh fisik, dan dari sana, meletakkan fondasi untuk menerobos ke alam Dao mendalam.
Lalu sejauh mana pembersihan sumsum ini bisa mencapai, itu sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa proses ini menentukan seberapa jauh seniman bela diri dapat berjalan di masa depan hingga tingkat yang sangat besar. Pil Brimstone Spirit Laut Surgawi memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pil obat di pasaran untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam Puzzles. Yang lebih terkutuk adalah pil obat tier 7 ini terlalu sulit untuk racik. Alkemis biasa tidak bisa memurnikannya. Oleh karena itu, meskipun reputasi pil Brimstone Spirit Laut Surgawi ada di luar sana, mereka yang benar-benar dapat memperolehnya sangat sedikit. Ini juga mengapa Lu Licheng akan kehilangan ketenangan seperti itu setelah mengenalinya. Pil obat ini sangat langka, selain itu, ada permintaan, tetapi tidak ada barang, membandingkan nilai 30 poin dengan pil tersebut sudah lebih dari cukup. Setidaknya kamu tahu tentang hal-hal yang baik. Bagaimana itu? Bisakah Anda mempertaruhkan semua poin Anda sekarang? Ye Yuan menyimpan pil obat dan berkata. Lu Licheng menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan pikirannya. Dia beralih ke senyum dingin dan berkata, karena kamu ingin memberikan pil obat yang begitu berharga kepadaku. Alasan apa yang masih harus aku tolak? Bab 879, di hari kedua, arena pertarungan sudah dipadati orang. Berita pertarungan poin Ye Yuan dan Lu Licheng menyebabkan keributan di tingkat kedua. Tapi yang membuat mereka lebih khawatir adalah pil belerang roh laut surgawi di tangan Ye Yuan. Daya pikat pil obat ini terlalu besar, keberuntungan Lu Licheng terlalu bagus. Sebenarnya ada orang bodoh yang memberinya pil belerang roh laut surgawi. Mengapa saya tidak mengalami hal baik semacam ini? Persetan, kamu, bahkan jika Anda mendapatkan pil Brimstone roh laut surgawi, dapatkah Anda mempertahankannya? Hehe, itu benar, lupakan aku. Bahkan Lu Licheng sendiri mungkin tidak bisa melindunginya juga. Ah, pil belerang roh laut surgawi, saya tidak percaya bahwa beberapa orang itu tidak tertarik. Saat ini, Ye Yuan seperti anak kecil yang membawa sepotong emas dan berjalan-jalan di jalanan yang ramai di mata seniman bela diri tingkat kedua, di mana-mana tampak ganas. Harus diakui, kekuatan Ye Yuan sangat tangguh, tapi bagi Lu Licheng pada tingkat keberadaan ini, dia pasti masih terlalu lemah. Di tribun arena pertempuran, di sudut yang tidak mencolok, seorang lansia dan seorang pemuda saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggung. Zhu tua, sepertinya kau juga sangat ingin meminum pil belerang roh laut surgawi, kata pemuda itu dengan senyum sinis. Wajah orang tua itu dingin saat dia berkata, berpura-puralah, jika kamu tidak tertarik, kamu juga tidak akan muncul di sini. Heh, pil belerang roh laut surgawi adalah pil obat legendaris, bahkan kamu, Zhu tua, tergerak. Bagaimana saya, anak nakal junior, tidak tergerak? Hanya saja setelah hari ini, ke tangan siapa pil obat ini mendarat, itu harus bergantung pada kemampuan masing-masing, kata pemuda itu. Orang tua itu menatap pemuda itu dengan pandangan mencemooh dan berkata, mengejek orang tua ini kan, kali ini, demi pil belerang roh laut surgawi, aku ingin melihat kemampuanmu, Feng Shao. Pemuda itu tersenyum tetapi tidak berbicara, tapi tatapan kedua orang itu beralih ke arena. Di arena, pertarungan hidup dan mati Ye Yuan dan Lu Licheng bisa dimulai. Nak, sebelum mati, aku masih harus berterima kasih padamu, karena telah memberikanku pil obat yang sangat berharga. Lu Licheng menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi senang. Ye Yuan masih terlihat acuh tak acuh saat dia berkata, dirimu yang terhormat benar-benar dermawan. Anda tahu bahwa tuan kecil ini, kekurangan poin, dan Anda mengantarkan diri Anda ke depan pintu saya begitu saya muncul. Saya sangat berterima kasih. Lu Licheng tersenyum dingin dan berkata, nak, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Paman Lu Anda akan membiarkan Anda melihat hari ini apa kekuatan sebenarnya dari seorang seniman bela diri tingkat kedua. Selesai berbicara, 5 bintang di glabella Lu Licheng tiba-tiba menyala. Niat membunuh yang ganas mendatangkan malapetaka di lapangan dan sebenarnya lebih kejam dibandingkan dengan Tansi. Sebuah tombak panjang digerakkan, niat membunuh yang sangat menusuk daging. Supremasi niat sejati pembantaian tahap kedua Lu Licheng sudah mendekati lingkaran besar dan sudah tidak jauh dari tahap ketiga. Kekuatan bocah ini jelas tidak lemah. Tapi dia hanya memiliki kurang dari 4 bintang di konsep pembantaian. Saya ingin melihat metode apa yang dia miliki untuk menghadapi situasi tersebut. Di tribun, pemuda itu dipenuhi dengan antusias seperti yang dia katakan. Kudengar tubuh fisik bocah ini sangat tangguh. Saat berada di level pertama, dia langsung meledakkan lawannya dengan satu pukulan. Saya rasa ini harus menjadi ketergantungan terbesarnya, kata pria tua itu. Melihat berita dari segala penjuru,
kekuatan Ye Yuan jelas bukan yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Meskipun keadaan khusus di dalam toko Asura tidak menyebar, tanpa diragukan lagi, kekuatan Ye Yuan sendiri tidak bisa diremehkan untuk bisa membunuh Tu Gang. Hanya saja sebagai perbandingan, ahli veteran Lu Licheng ini jelas lebih menjanjikan. Pembantaian hiruk-pikuk tombak surgawi, Lu Licheng meraung keras. Tombak panjang membuat setengah lingkaran besar dan langsung membelah ke bawah menuju bagian atas kepala Ye Yuan. Tombak panjang memiliki momentum dan kekuatan yang luar biasa, benar-benar menembus formasi arai, meledakkan hembusan angin kencang di tribun. Menghadapi gerakan mengejutkan ini, Ye Yuan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun, membiarkan Lu Licheng bergerak sekehendak hati. Tombak panjang mendarat di tanah, menghancurkan lubang besar di permukaan bumi, puing-puing berserakan, menabrak formasi arai, berubah menjadi tumpukan debu. Sebagian terbang ke tubuh Ye Yuan, dan sama halnya berubah menjadi tumpukan debu. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang dilakukan Lu Licheng, menguji gerakan, dimulai dengan ledakan dan diakhiri dengan suara rendah. Langkah ini juga melenceng terlalu jauh kan? Aneh, terlalu aneh. Lu Licheng bukanlah seseorang yang menunjukkan belas kasihan. Mengapa gerakannya begitu tidak beraturan? Langkah Lu Licheng menghancurkan arena pertempuran menjadi berantakan. Hanya saja meskipun kekuatan destruktif gerakan ini mengejutkan, itu terlalu jauh dari Ye Yuan. Langkah itu sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Pemandangan seperti ini terlalu aneh. Ye Yuan memandang Lu Licheng dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka di Asura Arena ini, masih ada lawan yang sopan, tidak mudah. Sangat tidak mudah untuk mengapresiasi rasa hormat terhadap diri Anda yang terhormat. Pukulan ini, saya akan mengerahkan semua kekuatan saya." Bagaimana Lu Licheng saat ini masih memiliki sedikit ketenangan dari sebelumnya, tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan ketakutan. Karena formasi arai yang terisolasi, orang-orang di tribun sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di arena, tapi dia sangat sadar. Langkahnya diluncurkan mengarah ke Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa setengah jalan, kekuatan besar tiba-tiba muncul, dengan paksa mengubah lintasan serangannya, membuat penyimpangan besar terjadi antara gerakannya dan lintasan yang direncanakan semula dari sana. Di bawah kekuatan yang sangat besar ini, dia sebenarnya tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. "Kamu, sebenarnya tahu asal," kata-kata Lu Licheng belum selesai diucapkan saat Ye Yuan bergerak. Pukulan lambat dan biasa saja, itu sebenarnya terlihat agak lunak dan kurang kuat. Perasaan bahwa pukulan ini memberi para seniman bela diri di tribun adalah bahwa, terlepas dari siapa yang ada di lapangan, mereka dapat dengan mudah menghindarinya, dan bahkan membunuh balik Ye Yuan. Tapi Lu Licheng merasa sangat berbeda menghadapi pukulan ini. Menghadapi pukulan yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat ini, dia sebenarnya tidak punya tempat untuk menghindar. Ini adalah momen hidup dan mati. Lu Licheng mendesak energi esensinya hingga batasnya, ingin menghindari pukulan Ye Yuan ini. Namun, saat ini, kekuatan aneh itu muncul sekali lagi. Pukulan Ye Yuan tiba-tiba menghilang di depan matanya, teriakan serak dan kelelahan itu tiba-tiba berhenti. Di bawah tatapan semua orang, Lu Licheng dihancurkan menjadi daging dan darah yang berserakan oleh Ye Yuan dengan satu pukulan, benar-benar kehilangan bentuk manusianya. Selanjutnya token pembunuh mutlak Lu Licheng perlahan terbang keluar, konsep pembantaian perlahan mengalir ke tubuh Ye Yuan. Bintang keempat di glabella Ye Yuan menjadi semakin jelas, dan akhirnya terbentuk. Konsep pembantaian Lu Licheng banyak. Ye Yuan juga menyerap isinya sekaligus. Selain itu, Ye Yuan juga menyadari bahwa di dalam token membunuh mutlak miliknya, 35 poin muncul begitu saja. Tiba-tiba, dia memiliki 40 poin pembantaian. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan agak terkejut ketika dia berkata, "Apakah ini supremasi niat sejati pembantaian? Memang mengesankan, pantas saja arena Asura ini begitu brutal, tapi begitu banyak orang jenius yang berduyun-duyun ke sana seperti bebek di tribun." Orang tua dan pemuda itu sebelumnya bertukar pandang, keduanya sangat terkejut. Bab 880, tidak perlu memiliki bakat, tidak perlu memahami, selama seseorang menang atas lawan mereka terus-menerus, mereka bisa memahami niat sejati yang tertinggi. Itu memang terlalu memikat. Bahkan jika seseorang tidak memahami lingkaran besar alam kesempurnaan, kekuatan niat sejati tertinggi juga tak tertandingi. Menerobos ke Jenderal Jiwa Bintang 4 pada saat ini, Ye Yuan memiliki niat sejati tambahan dari udara tipis seperti ini. Menghitung dua sebelumnya,
Ye Yuan sudah memiliki 3 niat sejati tertinggi saat ini. Di arena Asura ini, itu mungkin adalah satu-satunya. Dan keterkejutan yang ditimbulkan oleh Ye Yuan masih berlanjut. Semua orang agak tidak yakin apa artinya dan sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, Zongta dan Jiao Chong juga berada di bawah panggung. Ekspresi wajah mereka sangat mempesona. Terutama Jiao Chong, mengingat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan sebelumnya, dia tidak bisa menahan keringat yang deras. Baru sekarang dia kembali ke akal sehatnya. Ternyata Ye Yuan tidak bercanda sebelumnya. Dia benar-benar serius. Dengan kekuatan Ye Yuan, jika dia benar-benar bergabung, siapa yang akan menjadi bos jika bukan dia yang menjadi bos? Kekuatan Zongta bersaing ketat dengan Lu Licheng. Peringkat kedua orang itu juga sangat dekat. Tapi Ye Yuan dapat membunuh Lu Licheng dengan mudah. Dia tentu saja memiliki kekuatan untuk membunuh Zongta juga. Berpikir sampai di sini, Jiao Chong diam-diam bersuka cita karena Lu Licheng tiba-tiba muncul saat itu. Jika bukan karena Lu Licheng, jika dia memaksa Ye Yuan untuk bergabung dengan tim saat itu, zombinya mungkin sudah berserakan di jalanan. Di sudut, ekspresi pemuda itu memiliki kesungguhan yang tak terlukiskan saat dia berkata, "Zhu Tua, apa kau melihatnya dengan jelas?" Zhu Tua perlahan mengangguk. Tatapannya juga sangat muram saat dia berkata dengan anggukan, "Benar-benar medan magnet asal, jangan salah, apalagi jika dilihat, kekuatan origin magnetic field miliknya tidaklah kecil, lupakan kamu dan aku. Bahkan orang-orang aneh di tingkat ketiga itu kemungkinan akan mengalami hambatan yang cukup besar juga." Dia yang memiliki origin magnetic field praktis sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kecuali jika kekuatan seseorang jauh melebihi miliknya, seseorang hanya bisa dipimpin olehnya, kata pemuda itu. Bukan hanya itu, apakah Anda melihat dengan jelas gerakan yang dia gunakan untuk membunuh Lu Licheng? Sepertinya dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan tubuh fisik, tetapi pada saat letusan terakhir itu benar-benar masih mengandung konsep api yang sangat kuat. Jika saya tidak salah lihat, itu akan menjadi sangat sulit untuk memahami niat sejati tertinggi yang membara. Semakin banyak Zhu Tua berbicara, semakin dia khawatir di dalam hati. Pemuda itu tiba-tiba tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, "Untuk berpikir bahwa kamu dan aku masih memiliki rencana pada pil brimstone roh laut surgawi, memikirkannya sekarang, itu benar-benar lelucon, lawan seperti itu. Lebih baik jangan diprovokasi." Pada titik ini, kedua orang ini jelas sudah sangat waspada terhadap Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan berani mengeluarkan pil belerang roh laut surgawi tanpa rasa takut akan apapun. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan ini. "Hei, apakah masih ada orang yang datang? Level kedua ini juga harus memenangkan 20 pertandingan berturut-turut untuk majukan." Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar di arena pertempuran, tapi yang menjawabnya adalah keheningan. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat angkuh, tetapi pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang merasa sombong, meskipun dia menang dengan sangat aneh. Kekuatan Ye Yuan tidak diragukan lagi. Para seniman bela diri itu melihat sekeliling, saling memandang, tapi siapa yang berani naik panggung saat ini? Ye Yuan hanya membunuh seorang seniman bela diri peringkat 10+ di tingkat kedua, masih ada lebih dari selusin eksistensi yang lebih kuat dari Lu Licheng di depan. Tetapi pada saat ini, 10 orang ini secara kolektif kehilangan suara mereka. Pertarungan poin ini agak menarik. Apakah masih ada yang melanjutkan? Ye Yuan memandang penonton dan berkata lagi, "Saya percaya bahwa semua orang juga tahu, saya memiliki pil belerang roh laut surgawi di tangan saya." Ye Yuan saat ini seperti paman jahat yang menculik anak-anak. Penampilan itu membuat perut semua orang mulas. Namun dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani naik panggung untuk bertarung dengannya. Apa ini lelucon? Pertarungan poin hanya bisa ditentukan dengan hidup dan mati. Siapa yang berani naik dan mencari kematian? Waktu perlahan berlalu, seolah-olah Ye Yuan akan segera terhapus sekali lagi. "Aku akan menantangmu." Saat itu, sebuah suara terdengar. Seorang anak muda berpakaian ketat berwarna hitam naik ke arena pertarungan. Ye Yuan menoleh dan menemukan bahwa wajah pemuda ini memiliki tekad yang teguh. Momentumnya cukup mengesankan. Dia benar-benar ahli. "Bagus, berapa banyak poin yang Anda miliki? Aku akan mempertaruhkan semuanya," Ye Yuan berkata dengan sangat tertarik. Tapi pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sedang mempertaruhkan poin denganmu, hanya murni menantangmu." Ketika pemuda naik ke atas panggung, di bawah panggung sebenarnya sudah berbisik-bisik dengan suara pelan. Mereka jelas sangat terkejut dengan pemuda berpakaian hitam ini naik ke atas panggung. Tapi saat kata-kata itu keluar, rahang semua orang membentur tanah.
Tidak mungkin, kan? Leng King yang telah menyapu bersih semua rintangan di tingkat kedua benar-benar menyerah, dia tidak berani bertarung mempertaruhkan poin dengan Ye Yuan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan ini benar-benar menarik Leng King keluar. Dia sudah lama tidak mengambil tindakan, dia satu-satunya ahli di tingkat kedua yang memasuki tempat ke-150 pertama daftar proklamasi pembantaian bumi dan sudah lama tidak ada tantangan dan pertempuran. Pakar nomor 1 tingkat kedua sebenarnya tidak berani mengatakan untuk memenangkan Ye Yuan juga. Ternyata pemuda berpakaian hitam ini sebenarnya adalah ahli nomor 1 tingkat kedua, Leng King. Tapi, ketika Ye Yuan menyarankan pertaruhan poin, Leng King benar-benar mundur. Sangat jelas, Leng King sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan Ye Yuan. Alasan mengapa dia naik panggung untuk menantang Ye Yuan hanya karena dia bertemu dengan lawan yang dia minati. Dia ingin naik dan bertukar ilmu, itu saja. Jika pertaruhan poin dilakukan, maka tidak ada kelonggaran untuk bermanuver. Kedua orang itu harus melakukan pertempuran besar hidup dan mati, sampai satu pihak mati. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan tatapan menyesal, betapa membosankan untuk tidak mempertaruhkan poin. Kalau begitu lupakan saja, jangan berkelahi lagi hari ini. Selesai berbicara, di bawah tatapan tercengang semua orang, Ye Yuan benar-benar meninggalkan arena pertempuran secara langsung. Ye Yuan sudah bertanding hari ini dan sama sekali tidak bisa menerima tantangan Leng King. Aturan tingkat kedua adalah bahwa pertandingan harus diperjuangkan setiap 3 hari. Setelah pertandingan ini, Ye Yuan bisa menunggu pertarungan yang diatur oleh Asura Arena 3 hari kemudian. Leng King adalah sinonim untuk tak terkalahkan di tingkat kedua. Belum pernah ada orang yang berani berbicara seperti ini kepadanya sebelumnya. Semua orang tidak menyangka bahwa hari ini, Leng King benar-benar diabaikan oleh seseorang. Namun, wajah Leng King sama sekali tidak menunjukkan ketidakbahagiaan. Dia berkata dengan dingin, "Baik. 3 hari lagi, kita akan bertarung." Ye Yuan sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Tan Si, siapa anak itu? Sombong sekali. Dia bisa bertengkar denganku jika dia ingin melawanku. Bukankah pengaturan pertarungan ditentukan oleh Asura Arena? Dalam perjalanan pulang, Ye Yuan bertanya pada Tan Si. Tan Si tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar itu. Ngomong-ngomong soal sombong, apakah ada orang yang lebih sombong dari kamu hari ini? Di setiap level, orang-orang yang berada di peringkat 10 besar semuanya memiliki hak istimewa. Karena kekuatan mereka cukup untuk masuk ke level selanjutnya, jadi apakah mereka bertarung atau tidak, itu sudah tidak penting, dan di belakang mereka, ada orang yang mendukung mereka. Meskipun saya tidak tahu siapa yang mendukung mereka, mengatur satu pertandingan. Saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, pemuda berpakaian hitam itu bernama Leng King. Dia orang terkuat tingkat kedua, mengalahkan dia. Kamu akan menjadi bos level kedua, kata Tan Si. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, apa artinya bos tingkat kedua? Orang-orang di tingkat ketiga adalah jenius sejati alam pencerahan surga. Jika dugaan saya benar, mungkin ada beberapa orang yang memahami dua niat sejati tertinggi. Hanya dengan bertarung dengan para jenius sejati ini seseorang dapat menemukan kesenangan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a